Halo semuanya, para siswa-siswi Bimbel SG, terutama buat kelas 12 yang sekarang masih, seharusnya sih masih semangat ya untuk meraih cita-cita PTN impian kalian masing-masing. Ketemu lagi di pembahasan LKTO. Kayaknya serem banget ya kalau denger LKTO gitu. Tapi gimana nih LKTO kalian sejauh ini? Kali ini kita udah masuk ke LKTO 3. Nah, kalau di LKTO 2, kalian ketemu sama Kak Meiva waktu ngebahas literasi bahasa Inggris. Kali ini ketemu sama aku, Zulfa. Aku tentor bahasa Inggris yang biasanya home base-nya atau biasanya tempat wilayahku ngajar tuh di SG Depok 2. Jadi salam kenal. Hari ini kita akan ngebahas lagi nih LKTO 3, terutama di literasi bahasa Inggris. Jadi seperti yang kalian lihat di layar ya sebelah sini. Nah, ini ada namaku sekaligus pembahasan kali ini. Jadi mudah-mudahan waktu di TO yang ketiga kalian bisa ngerjainnya dengan lancar ya. Dan aku harap sih jauh lebih baik daripada LKTO 1 sama LKTO 2. Mudah-mudahan di LKTO 3 ini kalian bisa ngecek nih, wah ternyata aku bisa lebih banyaknya, atau kira-kira ya ternyata aku masih banyak salah. Nah, kalau masih banyak salah, kalian bisa tahu nih sekarang di mana sih letak salahnya dan kenapa ya aku bisa salah. Gitu juga kalau misalnya kalian benar, kalian bisa tahu nih alasannya apakah sudah tepat, kalian memilih jawaban itu karena alasan yang tepat, atau jangan-jangan alasannya masih ada yang kurang pas nih. Nah, untuk itu kali ini, siap-siap, aku bakal ngebantu kalian ngebahas LKTO 3, literasi bahasa Inggris, mulai dari nomor 31 sampai nomor 50. Oke, nanti aku bakal share screen, aku bakal nunjukin ke kalian dari mulai pembahasan nomor yang pertama 31 sampai nomor yang terakhir nomor 50. Untuk itu aku akan tutup kameraku, jadi kalian bisa fokus hanya ngelihat soal dan suaraku aja nih, gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, mari kita let's go. Oke, mari kita mulai. Nah, di layar kalian sekarang nih, kalian melihat teks buat pertanyaan nomor 31 sampai nomor 35. Pas langsung ngeliat teksnya udah langsung pengen mundur teratur ya, panjang banget nih teksnya, gila. Terus eh, kalau kita hitung nih, paragrafnya ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Oke, nggak usah panik dulu, nggak usah takutan dulu nih ngelihat si teks yang super panjang ini, kita langsung aja ke pertanyaan nomor 31. Nah, di pertanyaan nomor 31, kalian menemukan bunyi pertanyaan seperti ini. The most suitable title for the text is, gitu ya. Jadi, apa sih maksud pertanyaan nomor 31? Nah, di sini aku udah nyiapin terjemahan nih. Terjemahan buat pertanyaan nomor 31 sekaligus jawaban buat nomor itu. Jadi maksud dari pertanyaan the most suitable title for the text is itu sebenarnya judul paling sesuai untuk teks tersebut adalah gitu. Jadi otomatis kalian udah tahu ya, oh ternyata pertanyaannya tuh minta aku nebak judul dari teks ini. Tuh. Kalau kita ingat-ingat nih LKTO 2, pembahasannya yang bareng Kak Meiva tuh, aku rasa kalian menemukan deh si pertanyaan yang cukup mirip nih sama pertanyaan nomor 31. Mungkin ada pertanyaan berbunyi topik misalnya. Atau pertanyaan yang minta kalian nebak main idea misalnya. Main idea ini kalau diterjemahin ide pokok. Nah, oke. Jadi topik, main idea, title, ini sebenarnya mirip-mirip. Sebenarnya mereka tuh pengen nanya ke kita, sebenarnya teks ini isinya tuh apa sih gitu. Jadi kita diminta nebak isi teksnya. Nah kalau udah ditanya kayak gini nih, biasanya kita udah ngeri nih. Waduh, berarti aku harus baca kata per kata dong. Aku harus baca kalimat per kalimat dong. Jadi nggak boleh ada yang aku skip dong gitu ya. Jadi semuanya aku harus baca nih. Waduh, kalau teksnya sepanjang ini, terus gimana dong? Aku harus nyelesainnya dalam waktu yang cepat gitu. Oke, sebelum ke situ, kita coba lihat dulu. Jawaban kalian buat LKTO 3 ini udah bener atau belum nih? Ya, jadi the most suitable title for the text is jawabannya itu adalah yang A. The effects of an aid package from a Canadian chair.
the effects of an aid package from a Canadian charity. Nah, kemarin bener nggak nih tebakan kalian? Mudah-mudahan bener ya. Jadi maksudnya kalau kita terjemahin nih yang A itu adalah dampak atau efek paket bantuan dari Canadian charity. Pertanyaannya sekarang kenapa harus itu ya jawabannya? Jadi kita coba lihat nih ke teksnya. Nah, kalau membaca teks, kalau misalnya ditanya nih soal topik, main idea, atau title, aku biasanya fokus ke dua paragraf dulu. Paragraf mana ada nih? Mana aja yang aku fokusin? Paragraf pertama sama paragraf terakhir. Loh, kenapa harus dua paragraf ini ya? Sebagai pembaca, sekaligus orang yang juga ngajar bahasa Inggris nih, biasanya aku bilang ke anak muridku seperti ini. Paragraf satu itu penting dibaca karena ini adalah awal mula penulis ngasih tahu kita, nganterin kita ke isu yang mau dia angkat. Jadi dia mau cerita apa sih? Atau ada masalah apa sih? Ada tema apa sih yang pengen dia kasih tahu ke kita? Nah itu mulanya pasti dari paragraf pertama. Jadi penting untuk membaca paragraf pertama secara keseluruhan tanpa ada yang kita lewatkan. Jadi kalau misalnya kalian melewatkan paragraf pertama, otomatis paragraf-paragraf selanjutnya kalian nggak ngerti nih benang merahnya apa. Terus kenapa ya harus paragraf terakhir yang dibaca secara keseluruhan juga? Paragraf terakhir tuh biasanya aku sebut, ya kita bisa nemuin lah kesimpulan atau ujung dari ceritanya si penulis yang dari awal dia sampein. Jadi penting juga untuk ngelihat sebenarnya aku nih mau dibawa ke kesimpulan apa, atau inti masalahnya yang dari awal sampai habis itu apa sih gitu. Jadi otomatis dua paragraf ini akan aku baca secara keseluruhan. Oke, yuk kita lihat dulu paragraf pertama. Paragraf pertama aku fokusin ke kalian seperti ini, supaya kalian bisa lihat ya, masalahnya apa sih, atau ada cerita apa sih yang mau disampaikan sama si penulisnya. Oke, aku fokusin ke paragraf ini. Nah, kita akan baca nih, si penulis pengen mengantarkan kita ke isu apa sebenarnya. Delivering medicine to the world's poorest people is a challenge. Jadi, memberikan obat ke orang-orang termiskin di dunia itu adalah tantangan. Nah, jadi udah ada satu isu nih yang mau dia sampaikan ke kita. Oh, kalau kita memberikan obat, memberikan pengobatan ke orang-orang termiskin di dunia itu menjadi tantangan nih. Selebihnya apa ya yang mau disampaikan? Hot poor places such as Tanzania have many microbes but microscopic health budgets. Tempat-tempat miskin, panas seperti Tanzania, mereka itu punya anggaran kesehatan yang banyak, tapi kecil sekali. Makanya di sini penulis pakai kata microbes but microscopic untuk menunjukkan bahwa anggaran kesehatannya Tanzania ini banyak tapi kecil gitu. Terus ada apa lagi nih masalahnya? Dangerous myth deter many sick rural folk from seeking medical help. Jadi ada masalah kedua nih. Ada mitos berbahaya yang menghalangi banyak warga pedesaan gitu ya, many sick rural folk. Jadi warga pedesaan yang sakit gitu ya, untuk mencari bantuan kesehatan. Jadi intinya gara-gara si mitos ini, warga desa ini yang mau cari bantuan kesehatan jadi terhalang nih gara-gara si mitos yang ada di lingkungannya mereka. Hal ketiga yang jadi masalah adalah even if they do seek help, it is often unavailable or they do not have the money to pay for it. Jadi walaupun bahkan ketika misalnya mereka mencari bantuan kesehatan, seringnya bantuan kesehatan ini malah nggak tersedia. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang untuk membayar fasilitas atau bantuan kesehatan tadi gitu. Dari sini penulis tuh udah ngajak kita untuk masuk ke masalah kesehatan yang ada di Tanzania loh. Kan di awal dia bilang ternyata untuk memberikan pengobatan ke orang-orang termiskin di dunia itu tantangan. Tantangannya apa? Satu, tadi Tanzania punya anggaran kesehatan kecil. Kedua, ada mitos berbahaya yang menghalangi para warga perdesaan di sana untuk nyari bantuan kesehatan. Ketiga, kalaupun bantuan kesehatan itu mereka cari, seringnya malah nggak tersedia. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang untuk bayar itu. Ada masalah lain lagi nggak? Ada. Kalau kalian terusin
paragraf pertama, kalian nemuin pernyataan seperti ini. And their government rarely has the money to give it to them for free. Jadi pemerintah mereka itu jarang punya dana untuk memberikan fasilitas tadi secara cuma-cuma. Udah 4 masalah tuh. Terus kita bacalah lagi kalimat terakhir dari paragraf pertama. Because they cannot afford adequate health care, jadi karena mereka nggak mampu mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, atau kalau di situ katanya adalah adequate, poor people are sick a lot of the time. Jadi karena perawatan kesehatan yang nggak mampu mereka raih, akhirnya orang-orang dari kelompok miskin ini sering sakit. They are sick a lot of the time. And because they are sick a lot of the time, jadi karena mereka sakit, sering sakit, apa nih akibatnya? They find it hard to put in the long hours of productive labor. Jadi karena mereka sering sakit, otomatis mereka sulit nih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau udah kayak gitu, otomatis kesempatan mereka untuk jadi sejahtera, keluar dari kemiskinan, jadi lebih kecil gitu. Nah, ini dibuktikan sama kalimat because they are sick a lot of the time, they find it hard to put in the long hours of productive labor that might make them less poor. Nah, jadi kalau kalian baca paragraf pertama, ini penting banget nih. Penting untuk kita tahu, oh ternyata si penulis pengen ngajak kita nih ngeliat isu kesehatan yang ada di Tanzania. Isu kesehatannya apa, Kak? Terus tantangan tentang kesehatan yang disebutin di kalimat pertama itu apa, Kak? Ya otomatis yang tadi aku sebutin. Dari mulai health budget mereka yang kecil, sampai ke bagian gara-gara mereka nggak bisa dapat perawatan kesehatan yang memadai, mereka jadi sakit dan terhalang kerjaannya yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk lebih sejahtera. Oke, kita udah tahu nih masalah atau isu yang mau diangkat si penulis nih apa. Terus paragraf berikutnya gimana dong cara aku bacanya? Biasanya untuk paragraf selanjutnya, aku coba fokus ke inti kalimat, jadi kalimat utama. Biasanya sih kalimat utama ini ada di 1 atau 2 kalimat awal. Oke, kita coba fokus ke paragraf 2 sekarang. Kita fokus ke paragraf 2. Oke, di paragraf 2, tadi kalian udah ingat ya, kalian ingat kalau paragraf pertama itu menjelaskan ke kalian masalah-masalah kesehatan masyarakat yang ada di Tanzania. Terus paragraf 2, apa dong yang mau disampaikan? All hope is not lost, however. A recent experiment in Tanzania has shown that a small budget can go a long way. Jadi, tadi ada masalah nih di paragraf pertama. Paragraf kedua, kita baca lagi. Namun, harapan itu nggak hilang. Menarik nih jembatannya. Dari mulai permasalahan, terus ke paragraf 2, kayaknya penulis pengen bicara kalau masalah tadi itu ada solusinya deh. Makanya dia membuka paragraf 2 dengan ngomong harapan itu nggak hilang. Walaupun masalahnya segitu banyak gitu. Apa ya harapannya? Coba kita baca kalimat selanjutnya. A recent experiment in Tanzania has shown that a small budget can go a long way provided that the money is spent with care. Jadi ada eksperimen baru nih di Tanzania yang menunjukkan bahwa anggaran kesehatan yang kecil can go a long way, bisa punya dampak yang besar gitu. Jika anggaran tadi digunakan, dihabiskan dengan cermat gitu. Nah, ada recent eksperimennya ini jangan-jangan bisa jadi solusi nih buat masalah tadi yang ada di paragraf pertama. With the help of Canadian charity, the Tanzanian Health Ministry set up a health project into two rural districts with a combined population of about 700,000. Oke, tadi paragraf pertama ngomongin masalah, paragraf 2 ngomongin ada harapan, ada solusi dari masalah tadi, yaitu eksperimen yang ada di Tanzania
gitu ya, yang membuktikan bahwa anggaran kesehatan yang kecil itu bisa punya dampak besar, detailnya ada di kalimat selanjutnya. Dengan bantuan Canadian Charity, Kementerian Kesehatan Tanzania membuat proyek di 2 distrik perdesaan nih, ya. Di 2 distrik ini, kalau populasinya dijumlah, ada 700.000 jiwa. Oke, tuh. Bisa kelihatan kan bagaimana caraku membaca paragraf kedua dan seterusnya. Aku coba baca fokus ke kalimat-kalimat awal dari paragraf tersebut. Lain sama paragraf pertama. Paragraf pertama biasanya aku baca secara keseluruhan, biar aku tahu nih, oh oke, ada isu ini yang mau diangkat. Terus paragraf 2, oh ternyata ada solusi nih dari masalah yang ada di paragraf pertama. Oke, ingat lagi paragraf kedua fokus soal ada proyek atas bantuan Canadian Charity yang dilakukan di 2 distrik di Tanzania. Oke, sekarang kita lihat nih paragraf ketiga. Kita lihat paragraf ketiga. Aku coba fokusin ke paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga, apa nih ya yang mau disampaikan? This may sound obvious, however, in this region, no one had a clue which diseases caused most trouble, so the first task was to find out. Oke, sebenarnya sih idealnya kalian harus baca keseluruhan paragraf 2 ya, biar agak nyambung nih ke paragraf 3. Tapi kalau kalian cukup tenang dan baca paragraf ketiga bagian awalnya, ada satu masalah lagi nih yang mau disampaikan. Jadi di wilayah ini nggak ada orang yang tahu, nggak ada satupun warga yang tahu, no one had a clue, nggak ada yang paham gitu ya, penyakit mana yang menimbulkan masalah paling banyak. So, the first task was to find out. Jadi, tugas pertama yang harus dilakukan dalam proyek yang disebutin di paragraf kedua adalah mencari tahu. Oke, ingat-ingat tadi jembatannya ya. Paragraf pertama masalah, paragraf kedua solusi soal Canadian Charity dan bantuannya nih di 2 wilayah perdesaan gitu ya. Di paragraf ketiga kita diajak untuk lihat proyeknya itu seperti apa sih gitu ya. Proyek kesehatannya seperti apa sih. Jadi masalahnya di 2 wilayah ini nggak ada yang tahu sama sekali penyakit mana yang menimbulkan masalah paling besar. Jadi, hal pertama yang mau dilakuin dalam proyek ini adalah untuk mencari tahu. Gimana cari tahunya? Researchers were sent out to carry out a door-to-door survey, asking representative household whether anyone had been ill or died recently. And if so, with what symptoms? Apa maksudnya, Kak? Para peneliti ditugaskan untuk melakukan door-to-door survey. Jadi ada survei door-to-door, survei dari pintu ke pintu, menanyakan para rumah tangga, household gitu ya, rumah yang jadi perwakilannya nih, yang jadi sampelnya, untuk ditanya, di keluarga tersebut ada nggak yang baru-baru ini sakit? Makanya ada tulisan whether anyone had been ill. Ada nggak ya di antara keluarga ini yang sakit? Atau ada yang baru-baru ini meninggal nggak? Oke. Survei tersebut menanyakan nih, oke, setiap sampel ditanyain ada yang sakit atau ada yang baru meninggal gitu. Dan kalau ada, if so, with what symptoms? Dengan gejala seperti apa? Tuh. Kalian udah makin ngeliat nih dengan cara seperti ini, kalian udah mulai melihat jembatan antara paragraf per paragraf. Paragraf 1 masalah, paragraf 2 solusi yang bicara soal proyek kesehatan di Tanzania. Paragraf ketiga bisa kita lihat kategorinya adalah, oh ini adalah teknis proyeknya ya. Mereka ngelakuin survei ya, gitu. Jadi penting nih untuk fokus ke kalimat utama yang ada setelah paragraf 1, gitu ya, ke kalimat utamanya, gitu. Oke, sekarang kita coba lihat paragraf keempat. Udah mau sampai ujung nih kita. Paragraf keempat. Dari hasil survei tadi atau dari survei tadi, terusannya apa ya? Coba kita lihat dulu.
paragraf keempat. Nah, they then compared their results with the amount spent by local health authorities on each disease and found that it bore no relation whatsoever to the harm which the disease inflicted on local people. Jadi dari hasil survei tadi, mereka membandingkan nih hasilnya dengan jumlah anggaran yang digunakan oleh Dinas Kesehatan kayaknya nih ya, kalau diterjemahkan local health authorities di tiap penyakit. Jadi hasil surveinya dibandingin nih sama jumlah anggaran yang dihabiskan sama local health authorities di tiap penyakitnya. Dan mereka menemukan kalau it bore no relation, nggak ada hubungannya sama sekali antara bahaya tiap penyakit yang menginfeksi orang lokal. Jadi maksudnya apa tuh Kak? Nggak ada hubungannya antara penyakit ini seberapa bahayanya dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan gitu. Nah, sih apa nih jembatan yang bisa kalian lihat? Apa nih kategori yang bisa kalian lihat? Atau benang merah apa antara paragraf 4 sama paragraf-paragraf selanjutnya, paragraf-paragraf sebelumnya? Satu, masalah. Dua, kita masuk ke solusi yang soal proyek Canadian Charity. Terus ketiga, kita lihat teknis proyeknya. Yang keempat, nah ini lanjutan nih dari si proyek tersebut gitu ya. Jadi kita, kalau misalnya kalian mau baca seluruhnya bisa aja sih. Coba nih kita lihat kayak gimana sih maksud dari gak ada hubungan antara tingkat keparahan penyakit sama anggaran yang dikeluarkan. Jadi katanya beberapa penyakit, some diseases were horribly neglected. Jadi ada beberapa penyakit yang bahkan diabaikan, kayak malaria misalnya. Dia itu accounted for 30% of the years of life loss, but only 5% of the health budget. Jadi tingkat keparahannya mungkin 30% gitu ya. Tapi budget yang dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan malah cuma 5%. Other conditions, di kondisi yang lain gitu ya, malah attracted more than their fair share of cost. Jadi di kondisi yang lain, ada penyakit-penyakit yang malah anggarannya tinggi nih, anggaran buat dia. Contohnya tuberculosis atau TBC gitu ya. Dia tingkat keparahannya mungkin 4%, tapi budget yang dikeluarkan lihat deh, 22%. Nah, kalau dilihat nih kalimat utamanya yang di awal, kalimat yang di awal itu malah kalimat utamanya. Nah, kalimat yang setelahnya ini adalah rincian dari kalimat utama. Jadi, lagi-lagi ya, aku bilang penting nih untuk ngelihat kalimat utama. Gitu. Kalimat-kalimat selanjutnya sih rinciannya aja. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke paragraf terakhir. Nah, apa nih paragraf terakhir? This tiny infusion of cash from the Canadians in form of an extra to a head was enough to allow the district's health authorities to make their spending reflect the disease burden. Aku ulangin lagi, paragraf pertama masalah, paragraf kedua proyek yang menjadi solusi nih dari Canadian Charity, paragraf ketiga detail surveinya, paragraf keempat masih soal survei, kalimat penutup nih, paragraf penutup nih, paragraf kelima yang tadi aku bilang di awal, penting untuk kalian baca secara keseluruhan, karena ini adalah kesimpulan, karena ini adalah ujung dari teksnya. Di study infusion of cash from the Canadians, kalian melihat ada hal yang berulang nih soal Canadian Charity, gitu ya. Jadi suntikan dana yang kecil dari Canadian Charity ini dalam bentuk tambahan 2 per kepala, gitu ya, cukup untuk memungkinkan dinas kesehatan distrik situ, gitu ya, the district health authorities, jadi dinas kesehatan di wilayah yang jadi proyeknya ini, untuk membuat anggaran, gitu ya, memberikan dana, mengeluarkan dana yang bisa mencerminkan beban dari penyakitnya. Hasilnya luar biasa. Infant mortality fell by 28% between 1999 and 2000. Jadi
ada kematian bayi atau infant mortality yang turun sebesar 28% dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Ada satu hal lagi. The proportion of children dying before their fifth birthday dropped by 14%. Jadi manfaatnya ada dua nih. Satu, kematian bayi turun hingga 28%. Kedua, proporsi anak yang meninggal di bawah umur 5 tahun turun 14%. Jadi, kalau kalian melihat betapa pentingnya paragraf 1 dan paragraf terakhir adalah, coba kita zoom out. Paragraf 1 fokus ke masalah, terus paragraf terakhir mengajak kita untuk ngelihat solusi dari masalah-masalah yang ada di paragraf pertama. Ternyata Canadian Charity ngasih manfaat besar nih untuk kesehatannya warga perdesaan Tanzania. Jadi kematian bayinya turun, terus kematian anak di bawah umur 5 tahun juga turun. Nah, that's why kenapa yang nomor 31 jawabannya yang A. Karena ada sesuatu yang berulang soal bantuan dari Canadian Charity yang diomongin sama si teksnya ini. Kalau masih ada yang bingung sama penjelasanku ini, jangan takut nih untuk tanya ke kantornya masing-masing, di cabangnya masing-masing. Kalau SG Depok 2 sih bisa ke aku. Jadi kalau kalian ngerasa masih bingung dengan penjelasan yang ada di YouTube, jangan takut untuk konsul ke kantornya masing-masing untuk dapat penjelasan lebih lanjut. Oke, coba kita lanjutkan ke bagian nomor 32 dan nomor 33. Lagi-lagi kita fokus dulu ya ke pertanyaannya. Nomor 32. Kalau kita baca, kalian menemukan nih pertanyaan seperti ini. What can be inferred from paragraph 1? Nomor 33, the term a burden of disease in paragraph 3 means, gitu ya. Oke. Kita coba iniin dulu. Kita lihat lagi, apa sih terjemahan buat nomor 32 dan nomor 33 ya. Nah, kalian sama nih kayak nomor 31, aku nyiapin terjemahan buat dua nomor ini. Nomor 32 itu maksudnya adalah apa yang dapat disimpulkan dari paragraf 1. Nah, jadi what can be inferred from paragraph 1 itu maksudnya adalah apa yang dapat disimpulkan dari paragraf 1. Jawabannya, mari kita cek dulu jawaban kalian, betul atau enggak. Jawabannya adalah yang A, poverty and illness. Kayaknya aku harus perbesar dulu kali ya, biar kalian bisa jelas ngelihat kalimatnya nih. Nah, seperti ini ya. Poverty and illness in Tanzania are like a vicious cycle. Apa itu maksudnya, Kak? Terjemahan buat ini adalah kemiskinan dan penyakit di Tanzania seperti lingkaran setan. Jadi lingkaran setan itu kalau di dalam bahasa Inggris kita sebutnya vicious cycle. Vicious cycle. Jadi kemiskinan, poverty, dan penyakit, illness, di Tanzania itu seperti lingkaran setan. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa jawabannya ngarah ke E ya? Oke, yuk kita lihat paragraf pertama. Lagi-lagi kita fokus ke paragraf yang ditanya ya. Kita fokus dulu ke paragraf itu. Kalau kalian ingat tadi penjelasanku di bagian awal, dan aku sempat nerjemahin paragraf pertama, mungkin kalian masih ingat isinya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulang. Delivering medicine to the world's poorest people is a challenge. Jadi memberikan pengobatan ke orang-orang termiskin di dunia itu kan tantangan menurut teksnya. What poor places such as Tanzania have many microbes but microscopic health budgets. Jadi tempat-tempat panas miskin kayak Tanzania ini punya anggaran kesehatan yang banyak, tapi kecil banget gitu. Dangerous myths deter many sick rural folk from seeking medical help. Jadi ada mitos berbahaya yang menghalangi para warga perdesaan yang sakit untuk nyari bantuan kesehatan. Jadi udahlah budgetnya kecil, terus ada mitos pula nih yang menghalangi mereka. Even if they do seek help, it is often unavailable, for they do not have the money to pay for it. Jadi bahkan ketika mereka cari bantuan,
seringnya bantuan kesehatan ini nggak tersedia. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang, gitu, untuk membayar bantuan kesehatan tadi, gitu. And their government rarely has the money to give it to them for free. Terus pemerintahnya juga jarang ngasih uang untuk ngasih fasilitas kesehatan ini secara cuma-cuma. Nah, itu udah masalah-masalah terus tuh ya yang diomongin. Coba kita lihat letak vicious cycle-nya di sebelah mana ya? Letak lingkaran kesehatan. Sorry, lingkaran setannya itu di mana ya gitu. Because they cannot afford adequate health care gitu ya. Karena mereka nggak mampu nih untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai or adequate, hasilnya apa? Poor people are sick a lot of the time. Orang yang sakit ini, orang-orang miskin ini malah lebih sering sakit jadinya. And because they are sick a lot of the time, karena mereka sering sakit, they find it hard to put in the long hours of productive labor that might make them less poor. Akhirnya karena mereka sering sakit, mereka jadi susah untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama, yang sebenarnya ini kan kesempatan mereka loh untuk keluar dari garis kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kelihatan nggak lingkaran setannya di mana? Jadi, karena mereka nggak punya uang, dan mereka nggak mampu nih untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, mereka jadi sering sakit. Mereka sering sakit, akhirnya mereka nggak bisa kerja. Mereka nggak bisa kerja, mereka susah keluar dari garis kemiskinan. Keluar dari garis kemiskinan nggak bisa, otomatis balik lagi dong, nggak punya dana buat merawat untuk nyari bantuan kesehatan. Terus mereka nggak bisa dapat bantuan kesehatan, mereka jadi sering sakit, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak punya uang lagi. Terus begitu, nggak terputus. Jadi itulah yang disebut vicious cycle di paragraf pertama. Di mana tuh lingkaran setannya? Yang tadi, dari mulai kemiskinan, akhirnya menimbulkan penyakit, dan mereka nggak bisa produktif, terus begitu tanpa terputus. That's why jawaban buat nomor 32 adalah yang E tadi. Poverty and illness in Tanzania are like vicious cycle. Alias kalau kita terjemahin di sini, lingkaran setan. Wah, mungkin ini jadi vocabulary baru ya buat kalian. Oke, poverty sendiri artinya kemiskinan dan illness artinya penyakit. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 33. The term a burden of disease in paragraph 3 means, apa sih maksud dari pertanyaan nomor 33 ini, Kak? Nah, ini aku udah siapin nih, tuh terjemahannya. Terjemahannya adalah istilah burden of disease di paragraf 3 bermakna. Jadi apa nih maksud dari istilah ini? Kita lagi-lagi cek dulu jawabannya. Jawaban kalian udah benar belum? Jawabannya adalah yang B. Burden of disease means the relative effects of different diseases on a society. Jadi, arti dari burden of disease itu adalah dampak relatif dari penyakit-penyakit yang berbeda di dalam masyarakat atau terhadap masyarakat. Tuh. Lagi-lagi kita coba cek ya ke paragraf yang ditanya, paragraf 3. Oke, aku udah fokusin nih ke paragraf 3. Kita coba zoom dulu biar kalian bisa ngelihat isi dari paragraf 3. Kenapa jawabannya burden of disease itu adalah dampak relatif dari penyakit-penyakit yang berbeda. Kenapa begitu ya? Oke. Masih ingat masalah yang ada di paragraf 3 atau fokus dari paragraf 3? Kalau lupa, yuk kita ingetin lagi. Jadi di wilayah yang jadi survei tadi, nggak ada yang tahu sama sekali which diseases cause the most trouble. Nggak ada yang tahu nih penyakit mana yang punya masalah atau dampak paling besar. Jadi salah satu cara atau tugas pertama lah ya, bukan salah satu cara. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah was to find out. Kita cari tahu dulu nih ya penyakitnya mana.
So researchers were sent out to carry out a door-to-door survey asking representative household whether anyone had been ill or died recently, and if so, with what symptoms. Jadi para peneliti ini dikirim untuk melakukan survei door to door gitu ya, untuk menanyakan sampel rumah tangga nih ya, perwakilan-perwakilan rumah tangga tersebut, terus ditanya ada nggak anggota keluarga yang sakit atau ada nggak yang baru-baru ini meninggal. Kalau ada, with what symptoms, dengan gejala seperti apa? Nah, kalau kalian lihat kalimat selanjutnya, kalian ketemu tuh istilah yang ditanya di nomor 33, burden of disease. Jadi, untuk menebak means dari si istilah ini, kayaknya penting ya untuk kita untuk baca kalimat sebelumnya sama kalimat sesudahnya gitu. Jadi angka-angka ini, these raw numbers, jadi jumlah yang atau angka lah ya yang mentahan dari si survei ini, hasil angka-angka tadi itu digodok sampai memunculkan satu hasil yang disebut burden of disease profile. Jadi angka-angka survei tadi digodok sedemikian rupa menghasilkan burden of disease profile untuk 2 distrik yang diteliti. Nah, 2 distrik yang di situ dilakukan survei. Apa nih hasilnya? Apa nih maksudnya gitu ya? In other words, researchers sought to measure how many years of life were being lost to each disease. Di mana nih bentuk relative effects-nya, Kak? Nah, jadi para peneliti ini mencari tahu, terus mereka mengukur berapa banyak tahun yang hilang gitu ya, berapa banyak tahun kehidupan yang hilang akibat tiap penyakit. Jadi tiap penyakit punya dampak yang berbeda-beda nih, gitu. Jadi tiap penyakit menimbulkan beban yang berbeda-beda, gitu. Including the damage done to families when breadwinners die, gitu. Jadi termasuklah kerusakan atau dampak yang dihadapi keluarga ketika pencari nafkahnya meninggal. Nah, jadi bisa kelihatan ya di sini secara implisit burden of disease ini adalah dampak berbeda gitu, relative effects. Jadi rasio atau tingkat dampaknya itu di penyakit-penyakit yang berbeda itu bagaimana? Karena tiap penyakit beda nih dampaknya terhadap satu masyarakat. Di sini tuh implisit banget dia ngomong, para peneliti mengukur berapa banyak tahun yang hilang dari tiap penyakit. Dari tiap penyakit. Jadi tiap penyakit punya dampak yang berbeda-beda. Jadi itulah kenapa jawabannya adalah, balik lagi tadi, yang B, dampak relatif dari penyakit-penyakit berbeda di satu masyarakat. Jadi dihitung tuh tahun berapa yang hilang, terus termasuk akibat yang ditimbulkan ketika pencari nafkahnya meninggal. Gitu. Oke. Kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Ke nomor 34 dan nomor 35. Masih di teks yang sama. Wah, apa nih? Nomor 34 sama nomor 35. Yuk, lagi-lagi kita zoom dulu ke pertanyaannya. Kita zoom dulu ke pertanyaan nomor 34. 34, kalian menemukan pertanyaan berbunyi begini. Which of the following statements about the text is false? Apa itu maksudnya, Kak? Jadi mana pernyataan berikut tentang teksnya yang salah? Jadi mana pernyataan yang salah? Ya, ada kata false di situ, yang salah. Terus nomor 35, apa nih pertanyaannya? The word deter in paragraph 1 in the passage is closest in meaning to. Jadi kata deter di paragraf pertama itu memiliki makna terdekat dengan mana? Oke, kita fokus dulu ya ke nomor 34. Nomor 34, nah kayak tadi aku udah nyiapin juga terjemahannya. Nah, tuh dia. Jadi kalau nomor 34 ini mau diterjemahin seperti ini. Manakah di antara pernyataan tentang isi teks tersebut yang salah?
AKA ya sudah, kita disuruh nyari pernyataan yang salah gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Anggaran yang dialokasikan untuk tiap orang termasuk biaya pelatihan untuk staf medis. Apakah iya anggaran yang dialokasikan untuk tiap orang ini termasuk juga biaya pelatihan staf medis? Berarti otomatis ini adalah jawabannya ya. Ini pernyataan yang salah nih gitu. Yang B. Ini pernyataan yang salah. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya, the budget allocated for each person included the training for the medical staff. Tebak lagi, kalian tadi atau kemarin ya, atau berapa hari lalu deh, waktu ngerjain TO, udah benar apa belum? Semoga benar. Kalau benar, nah metode apa nih yang kalian lakukan sampai kalian ketemu kalau statement yang salah adalah yang B? Salah satu metodenya yang bisa kalian pakai itu eliminasi. Jadi kita coba cek aja bagian mana nih yang benar-benar nggak diterangin atau bagian mana yang kalimatnya kurang tepat nih, nggak sesuai sama teksnya. Kalau yang B adalah statement yang salah, bisa dipastikan yang A, yang C, yang D, yang E berarti kalimat yang benar dong. Kita buktiin dulu, emang iya yang A ini benar. Yang A itu bunyinya begini. The additional amount donated by Canadian charity was carefully spent. Jadi ada dana tambahan gitu ya dari Canadian charity ini dialokasikan, digunakan secara cermat, secara hati-hati. Emang iya Kak, di teksnya ada yang ngomongin ini. Nah, di sini aku udah nandain nih bagian yang mungkin mirip, sesuai dengan yang A. Kita lihat yang bagian kalimat kalimat yang ada di paragraf terakhir. Nah, kalimat yang ada di paragraf terakhir. Kita lihat dulu ya, paragraf terakhir. This tiny cash from the Canadians, this tiny infusion of cash from the Canadians in form of an extra 2 a head was enough to allow the district health authorities to make their spending reflect the disease burden. Jadi, suntikan dana yang kecil nih dari Canadian Charity itu malah bisa cukup untuk memungkinkan dinas kesehatan menggunakan dana ini dan bisa mencerminkan penggunaan dana tadi bisa mencerminkan beban dari penyakitnya, reflect the disease burden. Berarti dengan kata lain, mereka dialokasikan dengan cukup cermat ya. Buktinya apa? Infant mortality-nya turun 28%. Terus, proportion of children dying before their 5th birthday dropped by 14%. Jadi, otomatis bisa digunakan dengan baik dong ya. Kalau dilihat di yang A ini. Dan kalau kalian ingat aja penjelasanku dari awal, bahwa memang si amount atau jumlah uang dari Canadian Charity ini digunakan secara baik loh. Oke, itu kenapa yang A bukan jadi jawaban buat nomor 34. Oke, kita lihat lagi. Sekarang yang C. Yang C kalimatnya seperti ini. The presence of myth in Tanzania may have discouraged people to go to doctors. Jadi kehadiran mitos di Tanzania ini may have discouraged, hapusannya seperti ini. May have discouraged people to go to Tanzania. To go to doctors. Nah, dari tadi kalimatnya kajul, Pak. Agak belibet nih, sorry. Jadi kehadiran mitos di Tanzania itu malah menghalangi, malah bikin orang-orang nggak mau pergi ke dokter. Jadi kayak terhalang gitu untuk pergi ke dokter gara-gara si mitos ini. Nah, masih inget nggak? Mitos ini ada di paragraf berapa? Mudah-mudahan sembari kalian ngelihat pembahasanku ini, kalian juga ingat-ingat nih, atau mungkin ada lembar LKTO dekat kalian yang bisa juga kalian cek gitu ya. Oh iya, di paragraf ini Kak, kita coba lihat. Paragraf pertama jelas banget ngomongin soal mitos ini. Udah aku highlight. Nah, dangerous myths
the term many seek rural folk from seeking medical help. Tuh. Jadi ada mitos berbahaya yang menghalangi para warga desa yang sakit untuk pergi mencari bantuan kesehatan. Otomatis yang opsi ini bukan jadi jawabannya dong, karena masih benar nih, sesuai sama teksnya. Oke, jadi itu alasannya ya, kenapa kita tidak milih yang C. Karena kalimat yang C masih sesuai sama teksnya. Yuk, kita lihat lagi yang D. A serious disease probably affected not only the patient but also the family. Jadi, ada penyakit yang serius itu bisa jadi nggak hanya berdampak affected, nggak hanya berdampak ke pasien, tapi juga ke keluarganya. Di bagian mana ya ini ada? Coba kalian cek kata-kata kunci dari opsi yang ada di yang D. Penyakit berdampak pada pasien, tapi juga ke keluarga. Kayaknya tadi ada deh paragraf yang ngomongin soal keluarga. Paragraf yang mana ya itu, Kak? Paragraf yang ini nih. Paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga. Coba kalian lihat bagian yang aku tandai situ. Ada yang bagian D. Tapi untuk memperjelas, aku akan coba fokusin ya ke bagian yang aku maksud. Nah, kalimat ini nih. Kalimat ini yang menunjukkan D itu adalah pernyataan yang benar. Jadi masih ingat nggak soal survei tadi? Jadi angka yang kasar tadi kan digodok untuk menghasilkan burden of disease profile. Nah, dengan kata lain, para peneliti itu pengen sought to measure how many years of life were being lost. Jadi mereka pengen ngitung nih, pengen mengukur berapa tahun yang hilang akibat tiap penyakit. Including termasuklah juga hal buruk atau dampak yang terjadi di keluarga yang pencari nafkahnya meninggal. Tuh. Berarti penyakit ini nggak cuma berdampak ke pasien dong. Berarti penyakit atau kematian bisa juga berdampak ke keluarga dong kalau seperti ini. Jadi karena ada including the damage done to families when breadwinners die. Atau pencari nafkahnya alias breadwinners itu meninggal. Sih, berarti yang D masih benar dong walaupun secara implisit. Oke. Kita lihat dong lagi yang bagian E. Iya nggak ya, bagian E ini masih benar. The amount of budget allocated to each disease depended on how harmful a disease was. Jadi, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk tiap penyakit itu bergantung sama seberapa berbahayanya penyakit tersebut. Lagi, aku ulang ya. Jadi, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk tiap penyakit itu bergantung sama seberapa berbahayanya penyakit tersebut. Harmful kita terjemahkan sebagai berbahaya. Nah, jadi di bagian mana, Kak, yang E ini kok masih dibilang benar? Coba kita lihat lagi ke tanda yang aku bikin di sini. Nah, sebentar. Kita lihat lagi. Nah, mungkin di layar kalian sudah melihat ada tanda E yang ada di situ tuh yang sudah aku tulis. Tapi kalau nggak kelihatan, biar lebih fokus, aku akan tandain seperti ini. Nah, by this, dengan ini, donor atau para pemberi bantuan dana tadi, itu bermaksud untuk man the amount of money spent, katanya gitu ya, for fighting a particular disease should reflect the burden that disease imposed on the local population. Jadi donor ini bermaksud bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk menangani tiap penyakit atau bukan tiap penyakit, a particular disease itu untuk penyakit tertentu harus mencerminkan beban yang ditimbulkan penyakit tadi terhadap populasi lokal. Aku ulang ya. Jadi, donor bermaksud untuk uang yang dikeluarkan
untuk menghadapi, menangani satu jenis penyakit, itu harus mencerminkan beban yang ditimbulkan sama si penyakit tadi. Berarti yang masih benar dong kalau dibilang jumlah anggarannya itu bergantung sama seberapa berbahayanya si penyakit ini. Oke, lagi-lagi metode eliminasi itu bisa dipakai untuk nebak jawaban buat nomor 34. Sebenarnya mungkin masih ada nih di antara kalian yang ngerasa, duh, masih susah nih Kak. Caraku mungkin yang bisa aku bantu buat kalian adalah coba lihat kata-kata kunci dari tiap opsi jawaban. Misal, the additional amount donated by Canadian Charity. Kalian langsung cek nih di teksnya, di bagian mana ya ada kata Canadian Charity atau Canadian misalnya. Dari situ kalian periksa apakah bunyi jawaban yang A itu sesuai sama yang kalian baca. Begitu juga dengan presence of myth. Di bagian mana ya di teksnya yang ngomongin soal mitos. Ketika kalian ketemu kata tadi, kalian cek bunyinya mirip atau enggak. Begitu juga dengan yang D, misalnya probably affected not only the patient but also the family. Kata-kata kunci yang muncul di D itu kalian periksa ke teksnya. Gitu juga dengan yang E. Metode ini biasanya aku sebut sebagai scanning. Jadi aku mencari kata kunci yang sama antara yang ada di teks dengan yang ada di opsi. Terus alasan B salah kenapa dong Kak? Karena dia memang bukan kalimat yang ada di teksnya. Jadi kalau kalian ubek-ubek nih teksnya, kalian nggak akan menemukan kata seperti the training cost for the medical staff. Kalian nggak akan menemukan kalimat itu atau kata itu. That's why kenapa opsi yang B menjadi statement yang salah. Gitu. Oke. Sekarang kita ke nomor 35. The word deter in paragraph 1 in the passage is closest in meaning to. Jadi, kata deter di paragraf 1 di teks tersebut memiliki makna terdekat dengan, gitu ya, bermakna terdekat dengan, aka alias nih, sebenarnya kalian ditanya soal sinonim kata deter, gitu ya. Mana sih yang katanya punya makna sama gitu ya dengan si deter ini. Makanya di kalimat nomor 35, pertanyaan nomor 35, kalian menemukan kata is closest in meaning. Jadi punya makna terdekat alias sinonim. Oke, cek ya jawaban kalian benar atau enggak. Lagi-lagi jawaban yang benar opsinya sama nih kayak nomor 34. B lagi. Deter itu sama maknanya dengan prevent. Lagi, kalau kalian ingat, aku dari tadi nerjemahin soal dangerous myths, deter, many sick rural folk, segala macam yang kayak gitu-gitu. Kalian pasti ingat nih, aku bilang kalau itu katanya menghalangi. Itu ada di paragraf 1. Jadi, dangerous myths deter many sick rural folk from seeking medical help. Deter artinya adalah menghalangi atau mencegah, gitu ya. Oke. Tapi yang A, yang C, D, dan E ini artinya apa, Kak? Encourage itu artinya mendorong atau mendukung seseorang gitu ya, mensupport, kita beri semangat dia gitu. Positif banget ya, beda banget sama deter. Dominate artinya mendominasi. Exclude artinya mengecualikan. Help, I think everybody knows what help means. Help itu artinya membantu, gitu. Tapi Kak, aku kan bukan kamus Oxford berjalan yang bisa tahu kata A sampai Z, gitu. Nah, mungkin salah satu kali ya cara yang biasa aku pakai untuk nebak sinonim dari satu kata adalah nebak sense kalimatnya. Itu salah satu cara aja ya, bukan satu-satunya cara. Jadi, salah satu cara untuk nebak sinonim adalah nebak sense dari kalimatnya. Dangerous myths, ada mitos yang berbahaya nih. Deter many sick rural folk from seeking medical help. Jadi deter ini kayaknya maknanya cukup negatif deh di sense-nya ini ya, di kalimat ini. Jadi mitos
berbahaya menghalangi banyak warga desa dari mencari bantuan kesehatan. Nah, nggak mungkin dong kalau mitos ini mendukung para warga desa untuk mencari bantuan kesehatan. Ya, jadi ada sense di mana the journey jadi negatif gitu. Nah, kalau kita lihat ke nomor 35, I guess prevent menjadi satu opsi yang tepat nih buat the chart. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan 31 sampai nomor 35 adalah pertanyaan buat part pertama. Iya, gimana? Udah banyak yang benar atau masih banyak yang salah nih? Kalau masih banyak yang salah, jangan takut buat konsultasi sama tentor kalian masing-masing ya. Jangan ragu, tentor SG nggak ada yang galak. Jadi otomatis kami akan sangat membantu kalian kalau kalian ada kesulitan soal FKTO. Apalagi waktu terus berjalan nih, ya kan? PTN impian udah di depan mata. Jadi jangan ragu deh untuk berkonsultasi, bertanya sebanyak mungkin hal-hal yang masih jadi pertanyaan di kepala kalian ke tentor-tentor kalian. Oke, let's move on to the next questions. Ready? Coba kita lihat. Wah, 36 sama 37. 36 sama 37 ya. Kayaknya kalau di layar kalian ini akan kecil nih kelihatannya. Cuma samar, kalian ngelihat ya 36 sama 37 bedanya sama part yang sebelumnya. 36 pertanyaan, sorry, untuk nomor 36 dan 37 ini beda banget sama yang tadi. Kalau tadi satu teks panjang. Sekarang ada dua teks di dalam satu halaman. Wah, tantangan baru nih buat kalian. Tunggu, tenang aja dulu. Kita lihat dulu pertanyaan buat nomor 36 sama nomor 37. Nah, 36. Apa bunyi pertanyaannya? Regarding both texts above, the writer mainly deals with the topic of. Waduh, topik lagi nih, Kak. Coba kita lingkari merah dulu biar kelihatan. Udah mulai serem. Jangan dong, jangan takutan lagi ngelihat topik, lagi-lagi topik, lagi-lagi topik nih Kak, gitu. Kan tadi udah aku sebutin caranya bagaimana untuk membaca dengan cukup cepat, gitu ya, dengan cukup cepat. Jadi maksud dari pertanyaan nomor 36 adalah regarding both texts above, the writer mainly deals with the topic of. Jadi menurut kedua teks di atas, itu penulisnya secara garis besar gitu ya, atau sebagian besar yang diomongin sama si penulisnya ini topik apa sih gitu. Lagi, regarding both text above. Jadi kedua teks ini punya benang merah di mana gitu ya. Topiknya apa nih dua teks ini gitu. Coba kita lihat terjemahanku. Nah, ini nomor 36. Berdasarkan kedua teks di atas, penulis secara sebagian besar membicarakan topik apa? Jawabannya, ayo, lagi dan lagi jawabannya adalah B. Pro dan kontra pemasangan atau instalasi panel surya. Pro dan kontra pemasangan atau instalasi panel surya. Kalau di kalau di bahasa Inggrisnya itu kalimatnya begini. Pros and cons of solar panel installation. Nah, pros and cons of solar panel installation. Yang B. Jadi pro dan kontra pemasangan panel surya. Kalau aku sebutin di terjemahanku yang bawah, nah aku bilang sisi pro dalam pemasangan panel surya berada di teks 1. Sedangkan sisi kontranya ada di teks 2. Kok bisa gitu, Kak? Oke, kita geser yuk ke teksnya. Kok bisa isinya pro dan kontra pemasangan panel surya? Nah, lagi ya, paragraf pertama dari tiap teks itu selalu penting untuk dibaca. Paragraf pertama. Oke, kita coba lihat paragraf pertama. Paragraf pertama di teks 1. Oke, paragraf pertama teks 1. It's critical to analyze solar panel performance in all environments
for their durability and efficacy. Jadi penting untuk menganalisis performanya panel surya dalam semua lingkungan, dalam jenis lingkungan manapun gitu ya, untuk mengetahui daya tahannya dia alias durability dan kemanjurannya dia, jadi gunanya dia atau kita sebut efficacy. Jadi penting nih untuk mengetahui daya tahan dan gunanya si solar panel di semua jenis lingkungan. This includes experimentation with solar farms in the desert to analyze their performance versus environmental impact. Jadi ini termasuk eksperimen with solar farms in the desert. Jadi menguji solar panel ini di gurun pasir gitu ya, untuk mengetahui performanya mereka versus melawan dampak lingkungannya. Jadi untuk mengetahui dampak lingkungan dan performanya dia nih gimana gitu. The concentration of sunlight makes them ideal settings for storing vast amounts of energy. Jadi kenapa sih dipilihnya kok di desert gitu? Kenapa di padang pasir? Karena di padang pasir ada concentration of sunlight. Jadi ada konsentrasi sinar matahari nih yang bikin dia jadi tempat yang ideal untuk menyimpan for storing vast amounts of energy. Jadi jumlah energi yang sangat besar alias vast. Kata-kata baru lagi nih. Tiap kalian ngerjain reading comprehension, kayaknya kalian selalu dapat vocabulary baru ya. Gitu. Jangan lupa dicatat ya vocabulary baru yang kalian dapat di pembahasan LKTO. Baik di YouTube-nya SG, ataupun pas kalian lagi bahas LKTO bareng tentor kalian. Jadi penting untuk mencatat vocabulary baru di tiap reading comprehension. Oke? Jadi paragraf pertama dengan kata lain bicara soal ada panel surya ya Kak. Si panel surya ini mau diuji ya soal durability-nya alias daya tahannya. Sekaligus kita juga mau lihat gunanya dia. Gitu. Seperti apa? Apakah manjur atau enggak? Gitu. Terus ada informasi lain, si solar panel yang mau diuji ini dia akan diuji di padang pasir. Ya, di gurun pasir lah gitu. Terus karena apa ya kok di gurun pasir? Karena gurun pasir menyimpan atau kita sebut store. Di sebelah sini aku akan coret ada tulisan store. Store tahu ini kayaknya aku taunya toko deh Kak. Ternyata dia punya kata lain ya, punya arti lain yaitu menyimpan. Tadi aku juga sempat nyebutin ada kata vast. Vast ini artinya sangat banyak, gitu ya, vast. Sangat banyak. Oke, jadi kenapa dipilih desert? Karena bisa, dia adalah ideal settings nih gitu ya, untuk menyimpan segitu banyaknya energi. Oke. Kita lihat paragraf 2 dan selanjutnya ya. Karena kan tadi aku sempat bilang, kalimat-kalimat utama di paragraf selanjutnya itu penting juga untuk dilihat. Paragraf selanjutnya. Smart. Oke. Bentar, kita lihat ke sini dulu. Set. Nah, jadi the standard benefits of solar panels potentially increase in a desert climate due to more direct exposure of sunlight. Lanjutan nih dari paragraf pertama. Jadi ada manfaat standar nih. Solar panel ini manfaatnya dia itu potentially increase. Jadi dia bisa naik gitu ya. Gunanya dia manfaat si panel surya ini jika diletakkan di padang pasir. Kenapa? Karena banyak sekali sinar matahari yang bisa muncul di padang pasir gitu. Canopies of trees. Nah, ini kayaknya ada typo ya di LKTO-nya. Harusnya sih canopies of trees gitu. Do not prevent rays from reaching the ground and clouds are less common than in other places. Jadi
manfaatnya solar panel dipasang di gurun pasir ini bisa bertambah karena banyak banget sinar mataharinya. Terus kalaupun ada pohon-pohon, pohon-pohon ini nggak menghalangi cahaya matahari untuk mencapai daratan gitu, untuk mencapai daratan. Dan awan juga jarang ada di tempat-tempat kayak gini. Oh, oke. Kalimat utamanya kita udah bisa lihat ya. Tadi solar panel dipasang di desert gitu ya, untuk melihat performanya dia dan dampak lingkungannya dia. Terus paragraf 2 ngejelasin, emang kenapa sih harus di desert? Emang apa sih manfaatnya? Muncul deh manfaatnya tuh, bahwa di desert ini sinar mataharinya banyak, terus walaupun ada pohon, pohon ini nggak akan menghalangi cahaya matahari tersebut. Udah gitu awan juga jarang nih, gitu ya. Terus the flatter land is ideal for easy installation of solar arrays. Jadi karena padang pasir juga daratannya itu rata, flat, jadi gampang nih untuk memasang instalasi solar panel di sana. Gitu. Oke. Kita lihat paragraf ketiga sekarang. Kita lihat paragraf ketiga. Apa sih manfaat pemasangan solar panel di desert ini ya? Kita lihat nih. Oke. Nah, the sun strength in deserts could store enough energy to provide power 24/7 with no interruptions despite the weather or time of day. Tadi kalian ingat nggak di paragraf 2 ada kata standard benefit. Jadi udah mulai tuh di paragraf 2 dia ngasih tahu manfaat pemasangan solar panel di padang pasir. Dia bisa meningkat nih karena cahaya mataharinya nggak kehalang. Paragraf 3 masukin lagi manfaatnya yang berikutnya. Jadi kekuatan cahaya matahari di padang pasir itu bisa menyimpan energi yang cukup gitu ya, untuk tersedia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, jadi 24/7 itu 24 jam sehari, 7 hari. Wah, jadi pemasangan solar panel ini berguna banget nih gitu ya. Bisa menyimpan energi cukup tanpa henti dalam 24 jam, 7 hari seminggu. Bahkan tanpa ada gangguan apapun dari cuaca maupun waktu yang ada di padang pasir itu. Wah, manfaat berikutnya nih dari pemasangan solar panel di padang pasir nih. Oke, sekarang kita lihat paragraf yang paling bawah atau paragraf terakhir. Paragraf terakhir kita lihat, apa masih punya benang merah ya sama paragraf-paragraf sebelumnya? Apakah dia masih fokus ke manfaat? Iya. It could also help the environment by creating economic stability in less developed countries worldwide. Nah, jadi dia juga bisa membantu gitu ya. It also help the environment. Dia bisa membantu lingkungan dengan cara apa? Menciptakan stabilitas ekonomi di negara-negara yang kurang berkembang, in less developed countries, di negara manapun. Tuh, si paragraf pertama itu penting untuk dibaca, untuk kita tahu isu yang mau dia angkat tuh apa, hal apa yang jadi fokus solar panel. Paragraf-paragraf selanjutnya ternyata benang merahnya adalah manfaat dari si solar panel tadi. Oke, paragraf terakhir kalau kita baca keseluruhan, masih makin meyakinkan kita kalau ini adalah benefitnya loh. Access to solar energy could facilitate more technological advancement. Jadi, akses ke energi surya itu dapat memfasilitasi lebih banyak kemajuan teknologi. Terus menciptakan kesempatan kerja, alias creating job opportunities. And improving the health and wellness of citizens. Jadi, bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan para warga yang ada di dunia gitu, citizens. Tuh, see? Makin menguatkan kan kalau ini adalah benefit dari solar panel di desert. Oke, berarti dengan kata lain ini adalah bagian pro-nya dong dari solar panel. Tapi harus dibuktiin lagi dong, emang iya teks kedua ngomongin kontranya. Coba kita fokus ke teks kedua. Lagi-lagi ingat-ingat ya, paragraf pertama adalah kunci.
paragraf pertama adalah pintu masuk untuk tahu teks ini tentang apa. Oke? Kita lihat paragraf pertama, teks kedua. Paragraf pertama, teks kedua. Nah, to achieve global climate goals of greenhouse gas reductions, project related to renewable energy infrastructure will need to be expedited. Jadi untuk mencapai nih goal gitu ya, mencapai tujuan pengen mengurangi efek rumah kaca gitu, gas rumah kaca alias greenhouse gas gitu kan. Proyek yang berhubungan sama infrastruktur energi terbarukan itu kan harus dilakukan lah, harus dikedepankan gitu. Jadi siting solar panels at more remote areas of deserts is one option that may appeal to conservationists. Jadi orang-orang yang pemerhati lingkungan nih, orang-orang yang berkecimpung di isu lingkungan, melihat bahwa memasang solar panel alias panel surya nih di area-area yang terpencil gitu seperti padang pasir, ini adalah opsi yang menarik. Karena kan kita butuh renewable energy nih. Jadi kita butuh solar panel nih. Tapi coba lihat deh bagian yang aku highlight. However, the long-term effects of solar farms in this area have to be explored too, as we don't always have adequate data to make informed decisions about local wildlife. Kok ada kata however ya? However kan artinya namun. Tadi kayaknya solar panel ini bagus. Namun, ada efek jangka panjang yang harus juga diperhitungkan, have to be explored. Kenapa? Karena we don't always have adequate data. Jadi kita nggak punya data yang cukup nih untuk membuat keputusan yang baik terhadap flora dan fauna lokal. Jadi wildlife, jadi kehidupan liar yang berhubungan dengan flora dan fauna. Mulai ada hal yang berbeda nih sama teks 1. Teks 1 kayaknya benefit, tapi tiba-tiba ada hal yang harus diperhitungkan juga soal wildlife-nya. This especially true since solar panels can emit additional energy releasing it as heat. Jadi katanya ini penting nih untuk ngelihat wildlife-nya tuh kayak gimana, flora dan fauna keselamatannya kayak gimana. Kenapa? Karena solar panel itu bisa mengeluarkan energi tambahan gitu. Bisa mengeluarkan energi tambahan dan bisa mengeluarkan panas. Releasing it as heat. Bisa mengeluarkan energi ini sebagai panas. Dari kata however dan ke belakang, kayak kita mulai diajak untuk ngelihat sisi lain dari manfaatnya solar panel. Oke? Kita lihat paragraf 2 dan seterusnya. Ya, paragraf 2 dan seterusnya. Kita lihat paragraf 2. Di mana nih bentuk kontranya? Oke. Nah, kalian bisa lihat nggak dua kalimat pertama yang aku highlight itu? Dua kalimat pertama yang aku warnain, warna toska kayaknya ini ya. This can damage the surrounding areas and cause the environment to get even hotter. Udah mulai kelihatan kontrasnya nggak? Perbedaan nggak sama teks 1? Nah, sama teks 1. Teks 1 semuanya soal manfaat, sekarang soal berbahayanya. Di mana nih bahayanya solar panel? Ini dapat merusak area sekitar dan dapat membuat environment lingkungan menjadi lebih panas. It would also change other weather patterns. Dia bahkan bisa mengubah pola cuaca sekitar secara drastis. Like the amount of rain. Kayak jumlah hujan. Dia bisa ubah secara drastis. Kalau kalian lihat kalimat utama di paragraf ini, kalian mulai diajak untuk melihat dampak buruk atau bagian yang kontra nih dari pemasangan solar panel. Oke? Kita lihat paragraf terakhir sekarang. Kita lihat paragraf terakhir, bagian yang aku highlight lagi. Apakah makin menguatkan kalau ini bagian kontranya? Iya. Solar panel installation may threaten turtles
iguanas, and other burrowing animals because they have to dig to ground the panels. Tuh, kelihatan kan apa kerugiannya, apa sisi kontranya? Ternyata pemasangan solar panel itu dapat mengancam keberadaannya kura-kura, iguana, dan banyak binatang lain yang kerjaannya itu menggali tanah atau padang pasir itu untuk buat sarang. Kenapa? Karena mereka tuh harus menggali. They have to dig the ground. Jadi mereka harus menggali tanah itu di bawah panel tadi gitu. This could have a ripple effect by disrupting flora from optimal growth patterns and subsequently affecting insect reproduction. Bahkan dia bisa punya efek merusak, disrupting flora untuk atau tumbuh-tumbuhan untuk optimal nih tumbuhnya gitu. Dan subsequently affecting insect reproduction juga bisa affecting berdampak pada reproduksinya serangga. Paragraf terakhir menutup dengan sangat sempurna ya untuk menguatkan kita kalau ini bagian kontraknya. People may be doing environmental harm despite the energy gains. Jadi orang dengan memasang solar panel di desert mungkin malah bisa merusak lingkungan, environmental harm, walaupun ada energi yang mereka dapatin dari solar panel tadi. Especially if panel installation or bulldozing causes wildlife removal. Bisa jadi juga ini bahkan lebih merusak lagi ketika pemasangan panel ini bisa menyebabkan kepunahan dari flora dan fauna yang ada di sana. Tuh, lagi-lagi betapa pentingnya ya paragraf pertama dan paragraf terakhir. Terus ngelihat kalimat utama paragraf-paragraf yang ada di tengah. Oke, jadi jelas banget perbedaan antara teks 1 sama teks 2. Teks 1 lebih fokus ke bagian gunanya. Dari mulai energi, dia bisa bahkan menstabilkan ekonomi, and then tiba-tiba teks 2 ngomongin soal, wah ini dampaknya ke lingkungan bisa A, bisa B, bisa C. So, that's why jawabannya adalah yang Bogor. Pros and cons of solar panel installation. Sampai sini mudah-mudahan masih jelas ya kenapa jawabannya adalah yang B. Sekarang kita fokus ke nomor 37. Oke. Nomor 37 pertanyaannya adalah what is the information that can be found in both texts? What is the information that can be found in both texts? Jadi apa informasi di antara A sampai E yang bisa ditemukan di kedua teks tersebut. Nah, jadi yang bisa ditemukan di kedua teks tersebut. Ini penting nih. Berarti bisa jadi jawabannya satu kalimat ini ada di dua teks yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya informasi itu hanya ada di salah satu teks, ya bisa jadi bukan jawabannya sih. Oke. Kita lihat dulu ya terjemahanku. Nah, jadi nomor 37 itu maksudnya adalah informasi apakah yang dapat ditemukan di kedua teks tersebut. Jawabannya adalah yang panel surya adalah salah satu solusi energi terbarukan. Nah, jadi jawabannya yang A. Udah mulai berganti ya, dari tadi B, sekarang tiba-tiba A. Apakah benar jawaban kalian? Semoga benar ya. Jadi solar panel is one of the solutions for renewable energy. Ya. Pakai metodenya kayak gimana nih Kak? Bisa aja pakai metode eliminasi ya, eliminasi. Jadi kita lihat sekarang yang B. Desert provides storage of energy from sunlight in vast amounts. Ini ada atau enggak ya di teksnya? Jadi katanya padang pasir itu menyediakan penyimpanan energi dari cahaya matahari dalam jumlah yang vast atau sangat besar. Masih ingat vast ada di mana? Itu ada di teks 1. Nah, ada di teks 1. Ini dia, sebelah sini, di paragraf pertama.
Coba kita fokusin ke paragraf pertama ya, biar kalian lihat yang B itu ada di sebelah sana. Nah, itu. Ada bagian yang paling bawah, ada vast amount of energy. Ini ada di teks 1, tapi nggak ada di teks 2. Gitu. Jadi, nggak ada di teks 2. Jadi, otomatis jawabannya bukan yang B. Kita lihat yang C sekarang. Solar panel installation in the desert will change the climate and weather patterns drastically. Jadi, pemasangan solar panel di padang pasir ini, di gurun pasir, itu dapat mengubah iklim dan pola cuaca secara drastis. Hah, kayaknya itu ada di teks 2 deh. Kita lihat ada di teks 2 ya. Gimana? Tanpa aku fokusin, kira-kira kalian bisa ketemu nggak di paragraf berapa? Paragraf? Iya, ada di paragraf 2. Paragraf 2, kita lihat ya. Paragraf 2. Nah, ini dia. Yang B. This can damage the surrounding areas and cause the environment to get even hotter. Jadi ini dapat juga mengubah weather pattern secara drastis. Di teks 2 ngomongin opsi yang C tadi kalau nggak salah ya, di C. Nah, tapi dia nggak ada di teks 1. Tuh, makanya kenapa yang C juga nggak bisa kita pilih, karena yang B ada di teks pertama, yang ini ada di teks kedua saja. Oke, sekarang kita lihat yang D. Kita lihat yang D. Solar panel installation will help the environment by creating economic stability. Pemasangan solar panel atau panel surya bisa membantu lingkungan dengan menciptakan stabilitas ekonomi. Ada di sebelah mana ya ini? Emang iya ada di kedua teks? Atau di salah satu teks saja? Pastinya di salah satu teks. Di teks 1. Nah, tanpa aku fokusin ke bagian yang aku maksud, kira-kira kalian langsung bisa melihat nggak paragraf berapa? Iya, bisa? Nggak? Oke, itu ada di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir, kita coba cek ya. Nah, bisa kelihatan kan secara jelas, it could also help the environment by creating economic stability in less developed countries worldwide. Ada ya kalimat ini di teks 1, tapi nggak ada di teks 2. Oke, jadi jawaban buat yang D ini, opsi D, juga salah, karena dia ada di teks 1 saja. Environment will get more benefits than the bad impact of solar panel installation. Jadi, katanya lingkungan akan dapat benefit lebih banyak, gitu ya, manfaat lebih banyak daripada dampak buruk nih dari pemasangan panel surya. Kayaknya tidak, tadi ada ya yang ngomongin ini, ada di teks mana ya? Masih ingat kalian? Atau kalian langsung bisa menebak sembari aku bicara nih, sembari aku nerangin, itu ada di, di teks 2. Tapi kayaknya agak kurang tepat bunyinya sama yang E. Kalau dia bilang ada lebih banyak manfaat dibandingkan dampak buruk, gitu. Nah, kita lihat di sini, di teks 1 atau di teks 2 ya. Coba kita lihat. Ini nih. Ternyata ada di teks 1. Ada di teks 1. Ada di bagian ini nih. Paragraf pertama. Nah, paragraf pembukanya ini cukup mirip sama yang E. Dia bilang gini, penting untuk menganalisis performa solar panel di lingkungan manapun, di lingkungan semua lingkungan, untuk mengetahui dua hal. Durability dan efikasinya. Daya tahan juga gunanya. Ini juga termasuk eksperimen di pemasangan solar panel di gurun pasir, itu untuk mengetahui performa dan dampak lingkungannya. Jadi mau diuji dampak lingkungannya ini lebih banyak sama dengan
gunanya atau jangan-jangan dampak buruknya lebih banyak daripada daripada manfaatnya. Nah, yang E ini kayaknya bukan maksudnya ada di teks 1 atau di teks 2, tapi dia kurang tepat. Nggak ada bahkan teks yang menjelaskan bahwa ini lebih banyak benefitnya daripada dampak buruknya. Malah pengen diuji dampak buruknya seperti apa, dampak baiknya seperti apa, gitu. Nah, yang ada di kedua teks tersebut adalah yang A. Solar panel ini adalah solusi dari renewable energy. Itu dia mengambil dari inti teks 1 yang ngomongin soal solar panel bisa nyimpan energi, dan teks 2, kalau kalian lihat, itu ada di paragraf pertama. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana dia mengambil inti dari paragraf pertama teks 2 juga, selain teks pertama yang ngomongin soal guna dari si solar panel ini. To achieve global climate goals of greenhouse gas reductions, projects related to renewable energy infrastructure will need to be expedited. Jadi untuk mencapai goal gitu ya, mengurangi gas rumah kaca, proyek yang berhubungan dengan energi terbarukan ini harus dilakukan. Nah, terus kan kalimat setelahnya dia bilang, siting solar panels at more remote areas of deserts is one option that may appeal to conservationists. Jadi, memasang panel surya di wilayah yang terpencil ini menjadi salah satu opsi. Tuh. Berarti sama dong paragraf yang teks 1 dengan yang teks 2 ngomongin soal ini solusi nih untuk energi terbarukan. Gitu. Oke, jadi semoga cukup jelas ya kenapa 37 informasi yang bisa didapatkan di kedua teks itu adalah yang A. Karena teks 1 bicara soal manfaat solar panel, dan teks 2 juga bicara di paragraf pertamanya soal bahwa solar panel bisa jadi opsi untuk energi terbarukan. Yang E, kenapa nggak bisa kita pilih? Karena memang informasinya nggak ada sama sekali di kedua teks tersebut. Gitu. Malah dia pengen ngasih tahu bahwa ada dampak juga loh, dampak buruk dari solar panel ini. Tapi bukan berarti apakah manfaatnya lebih banyak atau tidak. Kayaknya kurang begitu jelas dari disebutin di kedua teks itu. Oke, itu jawaban buat nomor 36 dan nomor 37 ya. Sampai sini masih semangat dong? Oke. Kita lihat nomor 38 dan nomor 39 ya. Nah, kita lanjut ya ke bagian 38 sama 39. Kalau tadi kalian ingat topik dari kedua teks ini, kayaknya akan mudah nih buat kalian jawab nomor 38 sama nomor 39. Yuk, kita lihat pertanyaan buat nomor 38 sama nomor 39 ya. 38 sama nomor 39. Oke, what is the relationship between text 1 and text 2? Apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Oke, aku kasih lihat jawaban sekaligus terjemahan buat pertanyaan ini. Apakah hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Jawabannya adalah yang B. Teks 1 menjelaskan manfaat panel surya yang dipasang di padang pasir, dan teks 2 fokus terhadap kekurangannya. Jadi lihat di sini yang B. Yang B ini berbunyi seperti ini kalau dalam bahasa Inggris. Text 1 explains the benefits of solar panel planted in the desert, and text 2 focuses on their drawbacks. Jadi itu, drawbacks. Drawbacks ini sama juga artinya di dalam bahasa Indonesia kekurangan. Sedangkan benefits artinya adalah manfaat. Oke, tanpa harus mengulang panjang lebar lagi, pasti kalian ingat tadi bahwa teks 1 seperti yang aku udah jelaskan, teks 1 itu fokus hanya ke manfaat panel surya. Mulai dari menyimpan energi yang banyak,
dia bisa menyimpan RG selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan bisa menciptakan economic stability. Ingat ya resepnya tadi, paragraf pertama dan paragraf terakhir itu harus dibaca dengan sangat cermat dan secara keseluruhan. Paragraf-paragraf tengahnya itu bisa kalian ambil kalimat utamanya aja untuk memastikan benang merahnya nih tepat nih di teks yang kalian baca, gitu ya. Oke, teks kedua, pasti kalian ingat juga dong bahwa teks kedua fokus hanya ke kekurangannya. Contoh misalnya kayak gimana sih dampaknya bagi lingkungan, bagi flora dan fauna yang ada di sekitar situ, apakah nanti mereka bisa tetap hidup atau jangan-jangan malah punah. Itu kan berarti teks 2 fokus hanya ke bagian kontranya saja atau bagian kekurangannya aja. That's why kalau kita balik ke nomor 38, jawabannya adalah yang Bogor. Sekarang ke nomor 39. 39, nah pertanyaannya jelas banget. Which information could be found in text 1? Jadi otomatis mana nih informasi yang kita temukan di teks 1? Jawabannya adalah, ayo, yang mana? Bisa kalian lihat sendiri dan tebak? Jawabannya adalah yang A. Benefit and potential of solar panel development in the desert. Apa nih maksudnya, Kak Zulfa? Yang A itu kalau diterjemahkan menjadi begini. Manfaat dan kekuatan pembangunan panel surya di padang pasir. Tuh, tanpa aku harus jelaskan panjang lebar lagi. Kalau kita udah kategoriin, udah sangat jelas ya di mana letak benefit yang difokusin di teks pertama. Udah jelas banget teks pertama itu cuma fokus hanya ke manfaat pemasangan panel surya. Tuh. Oke, jadi jelas banget aku bilang bahwa kalau 36 kalian tadi benar aja jawabannya soal topik dari kedua teks tersebut, 38, 39 jadi sesuatu yang gampang ya. Oke, 40. Kita lihat nomor 40. 40, fokus dulu ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini berbunyi seperti ini. Which of the following statement is not true from information in the text 2? Nah, jadi mana nih kalimat yang tidak benar atau not true from information in text 2? Jadi kita hanya fokus ke teks 2. Jangan ngelihat lagi teks 1 ya. Nah, di mana nih letak salahnya? Ternyata jawabannya, mudah-mudahan kalian benar lagi ya. Kalau 31 sampai 40 banyak yang benar, wah, it's a good start gitu. Tapi kalau masih ada yang salah, jangan kecil hati, lihat kenapa salahnya dan lihat juga alasan kenapa jawaban ini jadi benar. Oke. Nomor 40 jawabannya adalah yang C. Solar panel installation in the desert will change the amount of rain globally. Apa itu maksudnya? Pemasangan panel surya di padang pasir, di gurun pasir, akan mengubah jumlah curah hujan secara global. Secara global? Kayaknya ada letak yang salah deh di situ, ya. Nah, nih kita lihat. Teks 2, paragraf kedua. Teks 2, paragraf kedua. Nah, kalau kalian baca secara cermat bagian ini, kira-kira kalian ketemu nggak kenapa opsi tadi jadi salah? This can damage the surrounding areas and cause the environment to get even hotter. Jadi, bagian yang rusak itu bukan secara global, tapi surrounding areas, area sekitarnya, dan membuat lingkungan di area tersebut menjadi lebih panas. Dia juga bisa mengubah other weather patterns, jadi pola cuacanya berubah drastis, seperti jumlah hujannya. Nah, ini kalimat yang nyambung, punya benang merah gitu. Yang mereka fokuskan adalah dampak di surrounding areas, not secara global atau not globally gitu.
Jadi eh, berubah cuacanya itu bukan secara global, tapi hanya di lingkungan sekitarnya aja. That's why opsi tadi jadi salah gitu. Itulah kenapa jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, begitu jawaban buat nomor 40. Baik semuanya para siswa Bimbel SG yang lagi menuju ke PTN impiannya kalian masing-masing nih. Gimana? Mudah-mudahan pembahasan LKTO 3 dari nomor 31 sampai 40 membantu kalian ya untuk mengerjakan lagi LKTO selanjutnya. Bahkan juga nggak cuma itu, mengerjakan SNBT dong nanti. Mudah-mudahan lebih lancar dan lebih paham nih. Satu catatanku, ada beberapa sih catatanku. Satu adalah kalian jangan lupa menambah vocabulary kalian setiap mengerjakan reading comprehension dan pahamin dulu pertanyaannya. Apa target pertanyaannya, baru kalian simak teksnya. Kalian baca teksnya secara cermat. Dan yang ketiga, the last but not least adalah jangan lupa konsul ke tentor kalian masing-masing. Jangan dianggurin tentor-tentornya. Jadi todong aja mereka dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kalian makin banyak ilmunya, makin kuat strateginya untuk mencapai SNBT. Oke, terima kasih semuanya. Good luck everyone and see you in the next LKTO selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.